Mas Masih, kita akan sampaikan dulu ini beberapa Siap, emiten update ya. boleh. Mungkin bisa menjadi pilihan Siap. dan yang akan kita bahas juga nanti. Dan pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah beberapa emiten yang akan kami update untuk Anda. Yang pertama dari saham Telco yang kompak menghijau, Indosat ataupun ISAT ini mengalami suspensi akhirnya. Kemudian Kalbe Farma menargetkan pertumbuhan pendapatan di tahun depan lebih dari 5%. Dan emiten update berikutnya tahan ekspansi. Telegra Asia Energi atau TGRA ini menyiapkan capex untuk tahun depan sekitar 50 miliar rupiah. Informasi berikutnya akan kami sampaikan, ini adalah pergerakan secara fundamental saham-saham berbasis telekomunikasi. Yang pertama bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda ada Telkom, di mana pada penutupan kemarin mengalami penguatan hingga 3,31%. Berada di posisi 3.430 dengan kinerja year to date-nya masih mengalami tekanan atau minus 13,6%. Adapun net profit pada kuartal 3 sekitar 16,68 triliun rupiah. Dengan PE ratio sekitar 15,2 kali, market cap-nya mencapai 339,7 triliun rupiah. Emiten telekomunikasi berikutnya ada ISAT, di mana pada penutupan kemarin karena kita tahu juga disuspensi, kinerja year to date-nya positif hingga 94% di level 5.650, kemudian net profit di kuartal 3 masih mengalami tekanan ataupun minus 457,5 miliar rupiah. PE ratio-nya juga masih negatif 50,3 kali, market cap sekitar 30,7 triliun. Itu dia untuk ISAT. Dan selanjutnya ada Excel Axiata. Kinerja pada penutupan kemarin masih naik 3,69% di level 2.810. Year to date-nya masih minus 10,8%. Kemudian net profit di kuartal 3 2,08 triliun rupiah dengan PE ratio 10,87 kali dan market cap mencapai 30 triliun rupiah. Oke, Mas Masih, tadi sudah kita sampaikan Ya. emiten update ini dari sektor telekomunikasi yang rata-rata kemarin mengalami penguatan, bahkan ISAT pun akhirnya harus disuspensi. Untuk mencermati saham dari telekomunikasi ini bagaimana untuk Telkom? Coba kita analisis apakah ini juga menjadi salah satu saham yang Anda jagokan untuk hari ini atau bagaimana? Silakan Mas. Ya, Telkom memang kan sebetulnya sejauh ini dia cukup, boleh kita katakan cukup heboh kenaikannya gitu loh. Nah, Betul. kenapa Mas Pas? Karena mulai dari harga 2.500 terakhir tiba-tiba berakhir di angka 3.400. Tidak main-main, itu langsung dia panas. Nah, adalah pertanyaannya sebetulnya apakah masih ada peluang bagi emiten ini untuk mengalami dia kenaikan. Secara valuasi, khususnya buat long term, kami melihat peluang untuk dia mengalami kenaikan masih sangat terbuka. Gitu Mas Pas. Nah, kami melihat bahwa secara jangka panjang, emiten ini berpotensi untuk berada di 3.800. Nah, memang kalau kita lihat saat ini, angkanya masih cukup baik untuk mulai bisa melakukan akumulasi beli. Batas bawahnya mungkin kita katakan berada di 3.485 dengan batas atas berada di 3.585. Nah, saat ini kami melihat hari ini masih punya peluang yang cukup besar untuk mengalami kenaikan. Jadi perhatikan setiap sentimen yang ada, Mas Pas, begitu. Baik, jadi untuk telekomunikasi peluangnya sebenarnya secara fundamental ada menuju ke 3.800 ya. Betul. Nah, langkah yang untuk dilakukan investor hari ini, apakah kita bisa mengambil posisi beli riding dengan kenaikan sudah di atas 2% untuk pergerakan dari Telkom? Saat ini justru kalau kita lihat sebetulnya kalau misalkan sampai 30 menit awal dia konsisten untuk berada di zona hijau, kami melihat potensi beli itu ada, Mas Pas, begitu. Tapi tetap ingat, kalau sudah cuan, realisasikan. Karena kalau kita lihat sebetulnya meskipun saham-saham saat ini masih menghijau, tapi ingat masih banyak hal-hal yang mesti kita harus perhatikan juga, Mas Pas, khususnya potensi lockdown. Karena kalau itu sampai benar-benar lakukan, maka hampir semua saham mungkin akan menjadi langsung terkena ya imbasnya ya. Merah merona, pastinya begitu Mas Pas. Nah, jadi so far kami melihat masih boleh masuk khususnya Telkom.
Oke, tapi kalau kita bicara mengenai sektor telekomunikasi, apakah justru Ya. diuntungkan apabila adanya nanti lockdown ataupun pengetatan dari PSBB yang diberlakukan di sejumlah kota ataupun di Indonesia? Apakah ini juga menjadi peluang justru? Karena kan mereka tidak bisa melakukan bepergian, kemudian mereka Betul. akhirnya menggunakan layanan internet Ya. ataupun telepon yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari nantinya. Pastinya Mas Pas, Hmm, karena kalau kita lihat sebetulnya IndiHome itu salah satu jaringan yang luar biasa luas, dan oke. yang kedua dia boleh kita katakan jangkau hampir semua bagian pelosok. Nah, ini menjadi salah satu poin plus, khususnya sisi beremiten ini. Nah, kami melihat khususnya dari sisi telekomunikasi, kami melihat ada dua, ada Oke. Telkom dan XL. Kedua emiten ini salah satu emiten yang kasih data internet dengan Hmm, kualitas yang bagus. Yang kedua, jangkauannya pun cukup luas. Nah, iya, jadi kami melihat kesempatannya sangat besar, Mas Pas, untuk kedua emiten ini mengalami kenaikan. Begitu. oke. Baik, itu tadi untuk Telkom. Kalau misalnya ISAT bagaimana? Kemarin sempat Kalau ISAT suspensi, sebetulnya saya no comment nih Mas hari Pas, ini karena hari ini naik lagi soalnya hari ini 7%. naiknya 7%. Luar biasa ini. Apa yang Jadi perlu dicermati begitu? Apakah kita riding saja atau sudah mulai hati-hati begitu? jadi sebetulnya kalau Eh, jadi sebetulnya kalau bahas saham ISAT ini ya, saham yang enak gitu oke. ya, tapi tetap harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita lihat gitu ya Mas Bas, Ya, mungkin dalam kurun waktu dari sejak bulan April ya. sampai dengan bulan Desember awal, sebetulnya harga sahamnya biasa-biasa saja Mas Bas, Baik. bermain di angka 2.000 sampai 2.400. Oke. Nah, mulai gegap gempitanya kan akhir-akhir ini Mas Bas, Yes, kan betul. begitu. Nah, plus dengan isu terkait dengan adanya merger dengan Tri. Nah, Betul. tentu kami sambut baik sebetulnya, tapi balik lagi, ini kan baru langkah awal sebetulnya Mas Bas. Kalau kita lihat sebetulnya Iya, iya, iya. harganya naik dari 2.400 sekarang ada di 6.000, 6.100. tentu kalau udah cuan Take lebih profit baik dulu gitu. hasilkan untung saja lah Mas Bas. Kan begitu, takutnya Iya, nanti iya, iya, begitu iya. beli di atas Benar. dia nyangkut Mas Bas, kan begitu. Tapi kami Iya, melihat iya. bahwa ISAT sebetulnya secara potensi Hmm, naik ada, tapi oke. kalau kenaikannya begini juga kami melihat rawan koreksi. Tetap Hmm, hati-hati. Bagi ya. yang sudah punya ISAT di harga 2.000-an, Hmm. boleh cuankan dulu. Kan begitu Mas Bas. Kenapa? Iyalah. Karena balik lagi, Soalnya kan variabelnya banyak masih memang banyak yang tidak pasti. Betul Mas investor-investor Bas. senior juga mengingatkan don't be greedy ya kalau kita Don't investasi be di greedy. saham Ya begitu. kalau Kecuali kalau memang untuk kita investasi katakan jangka panjang cukup-cukup. mungkin tidak berlaku begitu atau bagaimana? Kalau kita lihat ISAT sebetulnya Heeh. kami lebih suka ISAT ini bermain di Oke. memang khusus jangka pendek Mas Bas. Oh, baik, baik. Karena kalau sebetulnya kalau kami lihat jangka pendek Mhm. lebih nyaman main di Excel sama Telkom Mhm. sebetulnya. Tapi ISAT pun kan sebetulnya lagi panas, Iya, lagi iya. gegap gempita. Baik, Jadi baik. isunya terus kukus gitu kan, Iya. dibolak-balik mateng gitu kan. Nah, jadi kami melihat ISAT ini sebetulnya that's never enough sebetulnya. Tapi Ah, tetap hati-hati karena kenaikannya sudah luar biasa. yes, betul. Jadi apa yang bisa dihasilkan keuntungan jual menjadi sebuah Hmm. pilihan. Tapi Ah, kalau long term balik lagi, ya, fundamental antara TRI juga mesti kita ukur, ISAT pun betul. juga mesti harus kita ukur. Oke, Begitu. itu dulu ya. Kita bahas Ya, kaitannya dengan sektor telekomunikasi. Kita akan jeda dulu sebentar, Mas Maksi. Di segmen berikutnya kita akan lihat saham-saham apa siap. saja nih. Dari sektor mana mungkin yang Anda jagokan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.